Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan meng-share mengenai aplikasi jadwal mengajar untuk 5 hari. Kebetulan di sekolah kami menggunakan aplikasi jadwal mengajar ini, yang mana saya tahu bahwa banyak aplikasi jadwal mengajar di luar sana yang lebih baik ya. Saya hanya mencoba untuk membuat dengan kemampuan terbatas, membuat sebuah aplikasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama untuk dipakai di sekolah-sekolah baik di SMA, SMP, SMK. Kebetulan saya mengajar di SMK ya. Aplikasi jadwal mengajar ini nantinya akan mendapatkan beberapa info mengenai jadwal per guru, jadwal per kelas, info peta ruang belajar, dan info guru jam keberapa gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat untuk info jadwal per guru, misalkan jadwal tugas mengajar. Ini hanya contoh saja ya. Nama-nama yang ada di sini itu hanya contoh saja, bukan guru yang ada di sekolah kami. Misalkan kita pilih nama gurunya, kita pilih Rizky Bilar, misalkan SPDI. Nah, beliau mengajar agama dan budi pekerti. Kemudian beliau mengajar saat Senin, Selasa, Rabu, Jumat misalkan. Atau yang lain misalkan. Nah, Inneke beliau mengajar 3 mata pelajaran kejuruan ya. Jurusan kecantikan. Yang pertama pengeritingan rambut dan penataan sanggul, kedua sanitasi higien, kecantikan, dan kepariwisataan. Nah, seperti ini. Jadi jadwalnya bisa dicetak per guru ya. Nanti ditandatangan oleh gurunya dan kepala sekolah, seperti itu. Selain itu, ada info jadwal per kelas. Ini untuk wali kelas dan akan diberikan ke siswanya. Jadi ini kelasnya yang akan dicetak. Misalkan Senin pelajaran apa aja, gurunya siapa saja, ruangannya di mana saja ya. Misalkan kelas 12 busana 2 misalkan ya. Kita besarkan sedikit. Di sini jam pertama Ibu Hajah Uut, busana industri kayaknya ya ini. IDTRI. Kemudian kostumed Butia, Bu Titi Kamal, ini Titi Kamal ya. Kostumed ini kodenya kos M, ruangannya di desain 4. Jadi tiap kelas akan mendapatkan informasi mengenai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu pelajaran apa saja, jam keberapa, dan ruangannya di mana. Ini wali kelasnya sudah ada, Ibu Veriska. Nah, itu info jadwal pelajaran untuk setiap kelas ya. Kemudian ada info peta ruang belajar, maksudnya ruangannya di sekolah kita ada berapa dulu untuk belajar mengajar, baik itu praktek. Kebetulan di sekolah ini sekolah menengah kejuruan, jadi ada prakteknya, baik itu praktek atau teori. Di sini akan terlihat ruangan, semua ruang, misalkan ruangannya di mana. Misalkan Senin jam ke-1 kalau ada di ruang rambut, misalkan kelas apa aja. Nah, misalkan ini kelas 11. Nah, misalkan gini ya. Hari Senin di ruang kulit, untuk jam pertama sampai jam ke-4 itu ada kelas 11 kecantikan 1. Seperti itu. Misalkan untuk di desain 1, hari Senin untuk jam pertama sampai jam ke-9 itu ada di ruang desain 1. Seperti itu ya. Jadi ini informasi untuk ruangan. Peta ruangnya di menu ini ya. Dan terakhir, info guru yang mengajar pada jam keberapa. Misalkan hari Senin jam ke-1. Ini semua yang mengajar jam ke-1 semua hari Senin. Jadi ada informasinya sampai ke jam, misalkan jam ke-8. Ini di kelas Tata Boga 1 ada guru siapa jam ke-8. Ini Ibu Mike mengajar PPM. Nih, ruangannya di dapur 1. Seperti itu. Jadi menu ini bisa memberikan informasi pada jam keberapa guru itu mengajar di kelas. Misalkan di kelas 11 apa gitu, seperti, dan ruangannya
diinformasikan. Jadi jadwal aplikasi ini nantinya akan memberikan 4 poin itu. Jadi belum semua informasi bisa diberikan karena aplikasi jadwal yang sederhana yang belum memberikan informasi yang lebih banyak lagi, hanya memberikan informasi per guru, per kelas, dan informasi tentang peta ruang belajar. Kemudian yang terakhir, informasi mengenai guru jam keberapa mengajar di kelasnya gitu ya. Nah, untuk memulai mengisi aplikasi ini, kita harus mengetahui ada berapa menu di sini. Di sini ada input data, ada setting interval jam, ada setting struktur kurikulum, input jam mengajar, kemudian input jadwal mengajar. Jadi untuk penginputan data hanya ada 5 ya. Nah, sisanya ini informasi saja. Yang ini adalah menginput data, yang ini adalah informasi bagi jadwal mengajar. Kita mulai dari nomor 1. Memulai aplikasi ini kita harus menginput data terlebih dahulu. Di sini saya klik input datanya. Jadi untuk memulai, yang pertama tulis terlebih dahulu data-data yang ada di sini ya. Misalkan SMK apa, di kota apa, nama kepala sekolahnya siapa, nomor induk pegawainya berapa, tahun pelajarannya berapa, jadwalnya apa. Misalkan untuk semester ganjil, tanggal di tanda tanganinya boleh ditulis di sini. Misalkan saya tulis Juli 2021 ya. Jadi ini nih informasinya seperti ini, tanggal di tanda tangannya Juli 2021. Kemudian di sini ada catatan yang saya batasi ya. Aplikasi ini memang sangat terbatas sekali. Jadi saya berikan catatan di sini. Yang pertama, terbatas hanya untuk 100 guru. Jadi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu lebih dari 100 guru ya mungkin harus dikembangkan lagi file ini ya. Kemudian terbatas hanya untuk 50 rombel. Jadi kalau misalkan lebih dari 50 rombel, kalau saya dengar ada yang sampai 70 rombel ya, satu SMK, satu sekolah, mungkin ini belum bisa. Harus dikembangkan lagi, bukan belum bisa ya, harus dikembangkan lagi filenya ini. Nah, ini terbatas hanya untuk 70 ruangan. Mungkin karena data yang saya buatnya hanya sampai 70 ruangan saja ya di file ini. Kemudian terbatas hanya untuk 120 mata pelajaran. Ini juga cukup. Terbatas hanya untuk 10 pelajaran di AMPU setiap guru. Jadi kalau setiap guru memegang pelajaran lebih dari 10 pelajaran di sekolah itu, aplikasi ini tidak bisa. Kan bisa saja satu guru memegang misalkan 9 pelajaran. Nah, itu masih bisa lah. Mungkin gurunya pusing ya karena megang banyak pelajaran. Yang terakhir, terbatas hanya untuk 40 struktur kurikulum per tingkat. Maksudnya kalau per tingkat itu banyak kurikulumnya ya ini mungkin cukup ya. Maksudnya struktur kurikulum untuk per tingkat itu kan kalau di jurusan, setiap jurusan beda-beda pelajaran. Makanya kalau jurusannya banyak sekali sampai 40 jurusan ini mungkin terlalu banyak ya. Ini tidak bisa. Ini hanya mungkin di bawah 40 jurusan ini masih bisa digunakan aplikasi ini ya. Nah, yang pertama ini harus ditulis dulu struktur kurikulum per tingkatnya. Misalkan seperti ini. Ini satu jurusan kita kasih nama. Ini sebenarnya bebas-bebas saja kasih nama ya. Karena jurusannya usaha perjalanan wisata, saya buat namanya UPW ya. Struktur kurikulum untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 karena beda-beda. Tiap tingkat dan tiap jurusan itu beda-beda. Mata pelajarannya pasti jelas ya. Untuk kelas 10 jurusan UPW dengan kelas 10 jurusan perhotelan juga pasti beda. Kelas 10 beda jurusan ya pasti beda pelajarannya. Apalagi pelajaran produktif ya. Apalagi dengan kelas 11 pasti beda lagi. Sehingga kita harus menuliskan satu jurusan ada 3 tingkat. Kebetulan apa yang saya berikan contoh ini ada 5 jurusan. Jadi 3 kali 5 ada 15. Nih jumlahnya 15. Seperti itu. Ada jurusan usaha perjalanan wisata, akomodasi perhotelan,
tata boga, kecantikan, dan busana ya. Nah, kalau ada nama tugas tambahan untuk dicetak nanti misalkan di surat tugas mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah, maka di sini boleh ditambahkan misalkan ini bisa dirubah ya. Nama ini juga bisa dirubah. Jam ekstra juga bisa dirubah. Misalkan saya menuliskan kepala sekolah, tambahan jamnya berapa? Misalkan 24. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu tidak 24 ya boleh-boleh saja, terserah ya. Ini hanya untuk pencetakan nanti di aturan SK mengajar tiap guru. Di sini saya tuliskan manajemen representatif 12 jam. Waka kurikulum 12 jam tambahannya ya. Setiap waka 12 jam. Kemudian kepala jurusan 12 jam, kepala perpus, kepala laboratorium, kepala unit produksi, dan kepala LSP ini 12 jam. Jadi ada 14 personal yang akan mendapatkan ekstra jam ya. Ekstra jam yang mana selain mengajar juga dapat tambahan jam ini. Ini hanya untuk pencetakan di dalam SK mengajar aja. Tidak berkaitan dengan nanti dengan jadwal yang akan kita buat. Dan untuk mendapatkan aplikasi jadwal mengajar ini, tinggal lihat di deskripsi, silahkan diklik dan di-download. Nanti berupa file yang harus diekstrak, harus dimasukkan password. Passwordnya ada di video yang keempat ya, silahkan dicari aja, ada di bagian video yang keempat. Terima kasih.